Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dunya kulluha mata, wa khairu mata'u dunya al-mar'atu salihah. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-16. Alfian membereskan tempat tidurnya yang agak sedikit berantakan. Sambil berpikir jika sepertinya istrinya baru saja mendapat kabar jika Umi dan kakak iparnya akan pulang juga. Sehingga mau tidak mau, malam ini mereka akan tidur satu kamar lagi. Alfian mengambil satu bantal dan menyimpannya di atas sofa. Untuk malam ini tidak seperti biasanya, dia yang akan tidur di sofa dan membiarkan istrinya tidur di atas kasur. Terdengar pintu kamar mandi terbuka. "Kamu tidur di atas kasur. Malam ini biar aku tidur di sofa," ucap Alfian tanpa melihat Aisyah di belakangnya, sibuk membereskan sofa yang juga berantakan oleh baju-bajunya. "Kamu tidak mau tidur denganku?" Alfian kaget. Dia langsung membalikkan tubuh melihat Aisyah di belakangnya. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Aisyah berdiri di depannya dengan tanpa memakai cadar. Alfian terpana. Nafasnya seolah berhenti seketika. Aisyah menghampirinya, semakin mendekat semakin berdebar jantungnya. Aisyah mengambil baju kotor di tangannya. "Berikan padaku. Aku akan mencucinya besok," ucap Aisyah melihat suaminya. Alfian tak menjawab, seolah tak sadar. Dia hanya terus menatap wajah istrinya tak berkedip. Ternyata cadar bukan hanya telah menutupi auratnya, tapi juga menyembunyikan kecantikannya. Istrinya ternyata sangat cantik, bahkan sangat jauh dari bayang-bayangnya selama ini. "Kamu tidak memakai cadar?" tanya Alfian beranikan diri. Aisyah yang sibuk melipat baju miliknya karena akan dimasukkan ke dalam lemari, hanya menggelengkan kepalanya pelan. Alfian menghampiri istrinya. Aisyah kaget karena suaminya terus mendekat ke arahnya. "Apa ini berarti kamu sudah menerimaku sebagai suami?" "Apa aku pernah menolakmu sebagai suami?" jawab Aisyah sambil menatap suaminya yang sudah berdiri tepat di hadapannya. "Mau aku ingatkan siapa yang menolak siapa?" tanya Aisyah lagi. Alfian langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Maafkan aku." Alfian menghampiri Aisyah lebih dekat lagi, membuat Aisyah mundur. "Maksudku, apa ini berarti kamu sudah rela memberikan hakku sebagai suami?" Aisyah menelan ludah. Aisyah terlihat gugup. "Apa?" Alfian tersenyum karena melihat istrinya yang ketakutan. Dia tak lagi melihat istrinya yang biasanya lugas dan percaya diri. Aku siap," jawab Aisyah gagap. Alfian tersenyum melihat Aisyah yang semakin gugup. Baru kali ini dia lihat ekspresi istrinya yang seperti ini. Alfian mengangkat tangannya, membuat Aisyah kaget dan semakin takut melihat tangan suaminya yang terus mendekati wajahnya. Aisyah memejamkan matanya, menahan nafasnya. Aisyah kembali membuka matanya ketika menyadari jika Alfian meraba keningnya. "Aku pikir kamu sedang malu karena wajahmu merah. Tapi rupanya karena kamu masih demam. Badanmu agak panas," ucap Alfian sambil mundur. Aisyah membuang nafas lega. Alfian keluar kamar berniat mengambilkan obat untuk istrinya, sambil terus tersenyum sendiri mengingat bagaimana tegangnya Aisyah tadi. Dia kembali ke dalam kamarnya melihat Aisyah yang masih melipat baju-baju miliknya. "Minum obat dulu," ucap Alfian sambil memberikan obat dan segelas air. Aisyah mengambilnya dan segera meminumnya. Alfian terus memperhatikan, seakan menikmati wajah sang istri. "Tidurlah. Lanjutkan melipat bajunya besok saja.
Kamu harus beristirahat agar cepat kembali sehat. Alfian mengambil baju di tangan istrinya. Aisyah tak bisa memejamkan matanya. Begitu juga dengan Alfian yang tidur di sampingnya. Ini kali pertama mereka tidur dalam satu kasur. Maafkan aku, ucap Alfian tiba-tiba. Untuk apa? Alfian melirik Aisyah di sampingnya. Aku pernah mencela baju syar'imu, cadar di wajahmu. Aisyah terdiam. Terima kasih telah menutupi tubuh dan wajahmu selama ini. Aku merasa menjadi suami paling beruntung. Tubuh dan wajah cantikmu terbebas dari tatapan buas para lelaki. Tak sembarang orang bisa melihat dan menikmatinya. Aisyah terdiam sejenak. Manusia zaman purba hampir bertelanjang. Setelah peradaban berkembang, mereka mulai berpakaian. Menutup aurat bukan hanya perintah Allah semata. Yang kupakai selama ini melambangkan peradaban dan pemikiran tertinggi yang pernah dicapai manusia. Alfian tersenyum bangga. Terima kasih sudah mengajarkan aku banyak hal. Alfian kembali melirik istrinya. Aku beruntung karena anak-anakku akan lahir dari wanita cerdas dan pintar sepertimu. Wajah Aisyah terlihat kembali memerah. Alfian tersenyum lucu. Aisyah terkesima menatap wajah sang suami yang memakai peci lengkap dengan sarungnya. Tidak seperti biasanya. Dia melihat suaminya tampak lebih tampan dan berkarisma. Sehingga ada sesuatu rasa lain di hatinya. Mereka melaksanakan sholat berjamaah. Begitu khusyuk dan syahdu. Alfian menjalankan kewajibannya sebagai imam dan kepala keluarga. Pemimpin dalam rumah tangga. Selesai sholat dan membaca doa, Alfian membalikan tubuhnya, melihat Aisyah di belakangnya, menatap mesra istrinya. Tak peduli kamu bosan atau tidak mendengarnya. Aku ingin kembali meminta maaf atas segala kesalahanku padamu. Aisyah menatap balik sang suami sambil mengangguk kecil. Aku juga minta maaf atas semua kelakuanku padamu. Mulai hari ini kita mulai dari awal lagi. Bersama kita bangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Alfian berkata bersungguh-sungguh. Aisyah mengangguk. Alfian mendekati istrinya lebih dekat. Aisyah terpejam ketika suaminya mengecup keningnya. Alfian lalu memegang wajah Aisyah dan membelainya, mengagumi kecantikan alami sang istri. Aku tak rela berbagi kecantikan wajahmu ini dengan laki-laki lain. Jangan pernah lepaskan cadarmu, kecuali di hadapanku. Bisiknya pelan. Alfian terus tersenyum senang. Sepanjang hari dia nampak sangat bahagia. Mengingat saat-saat dia mengecup kening istrinya, ciuman pertamanya. Dia yang baru saja melakukan operasi berjalan cepat menuju ruangan sang ayah mertua. Selain ingin memeriksa keadaan Abah, sebenarnya dia sangat merindukan istrinya. Namun di tengah perjalanan dia dicegat oleh seorang yang amat sangat dikenalnya. Tante Desi, ibunya Anita. Kenapa kamu memperlakukan anak tante seperti itu? Tanya Desi dengan kecewa setelah Alfian memintanya untuk duduk di bangku. Maaf tante, saya tahu jika tante kecewa. Kamu bukan hanya sudah mempermalukannya, tapi juga menghancurkan hidup dan karirnya. Desi terlihat kesal. Alfian dia menunduk. Kenapa kamu tega melakukan itu semua pada Anita? Apa artinya kebersamaan 5 tahun kalian selama ini? Hancur tante, Anita yang menghancurkannya. Kenapa kamu malah menyalahkan Anita? Kamu yang berpaling dan mengkhianatinya kan? Desi terlihat marah. Aku tidak akan berpaling darinya jika ternyata dia lebih baik dari istriku. Maaf tante, saya harus mengatakan ini, tapi kelakuan Anita benar-benar membuat saya kecewa. Desi tersenyum sinis. Kenapa kalian bisa bertahan sampai 5 tahun jika menurut kamu Anita sangat buruk di hadapanmu?
Karena selama 5 tahun itu aku belum mengenal istriku. Kamu terus membanggakan istrimu, wanita bercadar itu? Maaf Tante, tapi memang kenyataannya seperti itu. Saya tahu jika Tante kecewa pada saya. Tapi saya yakin jika Tante pasti mengerti jika kami berdua memang tidak jodoh. Saya minta Tante bisa memberi pengertian pada Anita tentang hal itu. Saya yakin jika Anita pasti akan mendengarkan semua perkataan Tante. Saya tidak bisa melakukan itu, jawab Tante cepat. Alfian kaget. Saya akan menemui istrimu, memintanya meninggalkanmu karena sebenarnya Anita yang lebih berhak untuk mendapatkanmu. Kalian sudah lama berpacaran. Saya di sini. Aisyah tiba-tiba bersuara. Alfian dan Desi kaget, keduanya berdiri. Aisyah mendekati Desi. Desi menatap Aisyah jijik dari atas hingga bawah. Tidak ada yang lebih berhak atas seorang suami selain istrinya sendiri, ucap Aisyah lembut. Jika kamu jadi Anita, apa yang akan kamu lakukan? Pacarmu menikahi wanita lain? Tanya Desi setengah membentak. Jika saya jadi dia, saya memilih untuk tidak berpacaran, apalagi sampai bertahun-tahun. Pacaran, aktivitas yang tidak diridhoi oleh Allah. Setiap detiknya haram, setiap momennya dosa, berujung pada zina dan hilangnya kehormatan. Dinikahi belum tentu, dihianati bisa jadi, ditinggalkan mungkin saja. Pacaran itu cinta murahan yang hanya merusak keimanan, bahagia dalam dosa. Alfian tersentil. Alfian dan Aisyah melihat Desi yang pergi dengan marah dan bersungut-sungut. Setelah cukup jauh, Alfian melihat istrinya dengan serba salah. Maaf, lagi-lagi karena kamu harus mengalami ini. Tidak apa-apa. Bertemu banyak orang bisa mengajarkan banyak hal, ucap Aisyah sambil melihat suaminya. Oh iya, kamu mau kemana tadi? Alfian menahan istrinya. Mencarimu. Aku? Kenapa? Apa kamu merindukanku? Alfian mencoba menggoda Aisyah sambil berjalan mendekatinya. Aisyah yang risih mundur selangkah. Malam ini aku tidak pulang. Umi dan Kak Zainab yang akan pulang. Kamu bisa pulang bersama mereka. Minta saja ke Ahmad untuk juga pulang dan beristirahat di rumah. Aku akan menginap di sini bersamamu. Aisyah tertegun sejenak. Baiklah kalau begitu. Aisyah memijit kaki Abah dengan pelan, lalu melihat jika sang ayah kini sudah terlelap tidur. Dia sangat bersyukur karena ayahnya pulih dengan cepat. Sekarang Abah bahkan sudah bisa duduk dan berjalan, walaupun masih harus dipapah. Suaminya bilang jika keadaannya terus membaik, ayahnya itu bisa pulang besok lusa. Aisyah lalu melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Pintu terbuka. Aisyah melihat suaminya masuk ke dalam dengan membawa beberapa kantong makanan di tangannya. Alfian menghampiri istrinya. Melihat ayah mertuanya sudah tertidur, membuat Alfian berbicara dengan pelan. Kita makan dulu, ucapnya sambil menyimpan semua makanan di atas meja. Aisyah menghampiri suaminya. Alfian meminta Aisyah untuk duduk di sofa di sampingnya. Aisyah menurut. Dia duduk di samping suaminya. Makanlah. Alfian memberikan sekotak makanan untuknya. Aisyah menerimanya, dia lalu membuka cadarnya. Alfian terlihat senang melihat wajah yang seharian ini dia rindukan. Hingga tanpa sadar dia terus menatap wajah istrinya yang sedang makan. Kenapa melihatku terus? Tanya Aisyah yang risih karena suaminya yang terus melihat ke arahnya. Apa tidak boleh aku mengagumi kecantikan istriku sendiri? Jawab Alfian sambil tersenyum. Jika lelaki memandang karena paras yang cantik, sesungguhnya dia sedang melihat dengan syahwat, bukan dengan pandangan rahmat.
Aisyah berkata sambil melihat makanannya. Alfian tertegun. Tiba-tiba pintu terbuka membuat keduanya kaget. Terlebih ketika mereka tahu jika perawat pria yang masuk. Alfian langsung menyimpan makanannya dengan sigap menutup wajah istrinya dengan kedua tangannya. Walaupun sebenarnya Aisyah telah terlebih dahulu menutupi wajahnya dengan ujung hijabnya. Alfian terlihat sangat marah. Dia lalu menghampiri perawat itu dan mengatakan jika seharusnya dia harus mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk. Jangan seperti itu lagi. Lain kali ketuk pintu dulu. Setelah dipersilahkan baru kamu boleh masuk. Alfian bicara dengan kesal. Perawat itu hanya mengangguk sambil menunduk. Walaupun sebenarnya dia bertanya-tanya dalam hati, kenapa bisa Dr. Alfian sampai semarah itu padanya? Perawat itu lalu keluar setelah menyelesaikan pekerjaannya, mengganti infus Abah. Alfian kembali duduk di sofa masih terlihat kesal. Aisyah membuka penutup wajahnya, heran melihat suaminya yang menurutnya bereaksi berlebihan. Kenapa harus semarah itu? Tanya Aisyah heran. Alfian langsung melihat istrinya. Aku tidak mau ada laki-laki lain melihat wajahmu. Jawab Alfian jengkel. Lain kali tolong lebih hati-hati. Jika kamu mau membuka cadarmu, pastikan pintunya dikunci dulu. Aku tidak mau kejadian tadi terulang lagi. Aisyah mengangguk. Tengah malam, Aisyah yang baru saja memeriksa keadaan Abah duduk di samping suaminya yang berbaring di atas sofa. Suaminya tampak tidur dengan nyenyak, membuat Aisyah leluasa untuk terus menatap wajah sang suami. Lelaki yang awalnya menolak dirinya mentah-mentah itu, kini telah berubah menjadi seorang suami yang mencintai, menjaga, dan bertanggung jawab padanya. Aisyah tak lupa untuk terus bersyukur, karena semua itu terjadi karena Allah yang turut andil. Dia yang maha membolak-balikan hati semua hambanya. Hingga Aisyah menjadi semakin yakin jika tak ada yang tak mungkin selama kita terus berdoa, meminta dan mengadu kepadanya. Dia yang terus menatap wajah sang suami kemudian dibuat kaget ketika suaminya menggeliat hingga akan terjatuh dari sofa. Aisyah refleks memegang tubuh suaminya. Alfian langsung terbangun, kaget menyadari jika Aisyah sedang memegang badannya. Aisyah langsung melepaskannya. Tadi kamu akan jatuh ke bawah, jadi aku memegangnya. Alfian tersenyum, dia lalu bergeser mendekati Aisyah. Aisyah yang duduk kaget ketika Alfian menyimpan kepalanya di atas pahanya, membenamkan wajahnya ke dalam perut sang istri. Kalau tidur di sini, sepertinya aku tidak akan terjatuh. Alfian tersenyum sendiri karena ternyata istrinya itu tak bereaksi, seakan membiarkan dirinya untuk tidur di sana. Keduanya kemudian sama-sama terdiam. Alfian terpejam, pura-pura tidur walaupun sebenarnya dirinya merasakan ketegangan sang istri. Alfian kembali berulah. Dia menarik tangan Aisyah. Dia lalu menyimpan tangan sang istri di kepalanya seolah memintanya untuk mengelus rambutnya. Aisyah hanya bisa menuruti walaupun awalnya ragu. Secara perlahan dia memegang lalu mengelus rambut suaminya. Alfian semakin senang merasakan jika kini Aisyah tidak lagi tegang. Bahkan dengan rileks terus mengelus perlahan kepalanya. Alfian semakin membenamkan wajahnya ke dalam perut istrinya. Malam itu tanpa kata, keduanya seolah saling mengungkapkan rasa. Tanpa bicara, mereka mengungkapkan cinta. Pagi hari, Umi dan Zainab sudah datang. Selain membawa makanan, mereka juga membawa baju ganti untuk Aisyah dan suaminya. Aku akan mandi di ruang kerjaku, ucap Alfian berpamitan pada Aisyah setelah selesai sarapan. Aisyah hanya mengangguk sambil memberikan baju ganti yang sudah dibawakan oleh Kak Zainab. Selepas kepergian suaminya, Aisyah juga berniat untuk mandi. Dia masuk ke toilet. Hingga setelah selesai mandi, dia baru menyadari jika dirinya lupa membawa baju ganti.
Aisyah berteriak meminta tolong Kak Zainab untuk memberikan bajunya yang berada di atas sofa. Tak lama pintu diketuk. "Masuklah, Kak," ucap Aisyah yang hanya memakai handuk sambil sibuk menyisir rambut panjangnya yang basah di depan kaca. Lama kakaknya tak jua masuk. Aisyah lalu berinisiatif membuka pintu. Dia kaget melihat Alfian berdiri di depannya, memegang bajunya. Alfian, jantungnya berdesir melihat Aisyah di depannya. Buru-buru dia memalingkan wajahnya dengan kikuk. "Kak Zainab dan Umi baru saja pergi membawa Abah untuk diterapi," ucap Alfian terbata. Matanya tak lagi berani menatap istrinya. Aisyah yang mulanya kaget berusaha untuk mengendalikan diri. Walaupun sebenarnya risih, tapi dia tahu jika tak salah, suaminya melihatnya dalam keadaan seperti itu. Aisyah melangkah maju mendekati Alfian dengan rambut basah yang tergerai dan tubuh yang hanya tertutupi handuk saja. Dia mengambil baju di tangan suaminya. "Terima kasih," ucapnya pelan. Alfian langsung menatap wajah istrinya. "Maaf, aku..." Alfian merasa sangat bersalah. Dia gugup dan salah tingkah. "Tidak apa-apa." Aisyah mundur sambil tersenyum, lalu kembali menutup pintu kamar mandi. Alfian langsung memegang dadanya. Keringat dingin mengucur deras di keningnya. Bersambung.